merdeka dari ekspektasi itu artinya kita itu mungkin terbebas ya dari tuntutan atau harapan orang lain atau bahkan diri sendiri gitu. Itu kan nggak pasti ya Mbak, nanti kita ke depannya itu akan seperti apa. Nah, gimana sih cara kalian menghadapi dan mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian itu? Alhamdulillah sih sejauh ini enjoy, walaupun awalnya ngerasa agak kesusahan dan harus beradaptasi sama Media sosial itu kan pandangannya luas ya. Orang-orang di media sosial kan nunjukin kesuksesan mereka, tapi mereka nggak nunjukin gimana mereka susahnya. Kita itu makhluk sosial, butuh banget yang namanya pandangan luar itu seperti apa gitu ya. Ya kita tinggal memilah mana yang sekiranya bermanfaat untuk kita. Jangan jadikan omongan mereka atau ekspektasi mereka itu sebagai hal yang membuat kita makin terpuruk. Jadi teman-teman tuh udah tahu nih di ujung sana, teman-teman udah punya banyak ikan yang akan teman-teman ambil ceritanya. Tapi yang teman-teman pakai itu perahu biasa. Seberapa persen kalian udah menuju titik suksesnya kalian gitu? Kalau misalnya nih kalian tuh bekerja dihadapkan harus kerjanya bagus, tapi kalian tuh memang harus ada bukan pengorbanan ya, ada yang dikorbankan gitu. Halo Sobat Growth Seeker, selamat datang kembali di Protean Podcast. Ada Mbak Misca Ayu Nurrofiko. Iya. Dipanggil Ica. Mbak Ica. Nah, Mbak Ica ini mahasiswa magang dari Universitas teknologi digital. Terus yang kedua ada Mbak Zulfita Humaira Wardana. Iya, halo. Ini Mbak ini dari mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Terus yang terakhir ada Mbak Ica Fauzia Fitin, dipanggil Mbak Caca. Ini mahasiswa magang juga. Dari universitas mana Mbak? Universitas Teknologi Digital Indonesia. Sama. Sama. Ya. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia datang untuk ngobrol di episode kali ini. Nah, tema kita hari ini tuh tentang ekspektasi. Sadar ataupun tidak, hidup kita itu kayak ada template-nya nggak sih Mbak? Kayak kita tuh selalu merasa kita tuh harus lulus cepat, harus punya di usia segini harus udah kerja. Nah, dan kadang kalau kita itu nggak memenuhi target-target itu, kita tuh merasa gagal. Padahal kan belum tentu ya, belum tentu gagal kan. Nah, mungkin karena itu muncullah nih Mbak istilah merdeka dari ekspektasi. Nah, aku mau nanya nih Mbak, menurut Mbak-mbak sekalian nih, makna dari merdeka dari ekspektasi itu apa? Pernah nggak sih kalian tuh merasa hidup kalian tuh dikendaliin oleh orang lain? Coba dari Mbak Zulfa dulu deh. Oke, dari saya dulu ya. Kalau menurut saya merdeka dari ekspektasi itu artinya kita itu mungkin terbebas ya dari tuntutan atau harapan orang lain atau bahkan diri sendiri gitu. Yang keluar dari nilai atau keinginan pribadi gitu. Jadi kita bisa bebas memilih gitu. Kalau misalkan kita sudah merdeka dari ekspektasi itu sesuai dengan potensi kita sendiri. Terus pernah nggak sih Mbak ini merasa Mbak itu dikendalikan oleh ekspektasi orang lain? Sebenarnya dari sisi pribadi saya sendiri tidak terlalu sih gitu. Dari pihak orang tua juga
bukan tipikal orang tua yang terlalu mengina-inukan anaknya harus kemana gitu. Mungkin membimbing ada, tapi kalau untuk sampai berekspektasi tinggi harus mencapai titik A, B itu enggak sih, enggak. Karena kita disuruh memilih jalan yang kita tempuh gitu. Kalau Mbak Caca gimana Mbak? Coba deh ceritain pandangannya. Kalau merdeka dari ekspektasi itu menurut aku pribadi itu tuh nggak, kurang lebih sama yang membanding. Nah ini terbebas dari eh, bebas eh, jadi diri sendiri tanpa ekspektasi orang lain gitu. Jadi kita tuh nggak ngedengerin kata orang buat biar kita tuh bisa dianggap sama gitu dari orang lain gitu. Kalau Mbak Caca pernah nggak sih ini apalagi eh kayak hidupnya tuh dikendaliin oleh orang lain gitu. Kayak kamu harus ini, kamu harus itu. Kalau dari pribadi saya nggak pernah ngerasa dikendaliin sama seseorang ya. Mungkin ada orang yang menganggap kayak menaruh ekspektasi di diri saya. Cuman saya sendiri nggak terlalu memikirkan ekspektasi itu. Tetap berjalan sesuai ini. Ya keinginan sendiri. Kalau Mbak Ica gimana? Merdeka dari ekspektasi menurut saya itu di mana kita mendapat kebebasan untuk menentukan jalan hidup kita sendiri tanpa terbebani oleh ekspektasi atau harapan dari orang lain. Jadi ini tentang hidup kita dan impian kita yang kita pilih sendiri. Terus pernah nggak sih merasa dikendalikan oleh orang lain? Kalau dikendalikan enggak, mungkin cuma kayak keluarga saya menaruh ekspektasi saya seperti abang saya yang dulu kan dia kuliah di Jogja, terus dia sekarang kayak bisa dibilang sukses kerja di Jakarta. Nah itu keluarga saya pengen saya itu seperti abang saya kayak gitu. Tapi gimana Mbak rasanya? Rasanya agak berat, cuman ya saya berusaha semaksimal mungkin buat menetralisir sesuai dengan kemampuan saya. Oh gitu. Berkaitan dengan impian kalian nih, apakah impian kalian yang sekarang ini sesuai dengan pilihan kalian sendiri, benar-benar pilihan dari hati kalian? Terus bagaimana sih kalian menentukan pilihan itu? Mungkin dari Mbak Caca dulu. Kalau dari aku, ini sebenarnya bukan impian aku. Soalnya dari awal bukan jurusan ini yang saya mau. Jurusannya apa Mbak? Sekarang sistem informasi. Dan dulu tuh pengennya kayak ngambil ke Buga gitu. Iya, tapi diarahin buat ngambil sistem informasi. Gitu. Terus tantangannya apa Mbak? Mengambil pilihan yang berbeda dengan pilihannya Mbak. Kalau tantangannya kan karena ini nggak sesuai sama yang aku mau ya, jadi kan buat ngejalaninnya juga agak gimana ya, agak berat gitu loh. Nggak yang legowo kayak kalau orang ngejalanin sesuai yang dia mau kan pasti kayak enak, enjoy gitu. Nah kalau karena ini bukan yang aku mau, jadinya ya kayak berat gitu. Terus bagaimana Mbak ini mengatasi tantangan itu, menghadapi tantangan itu? Karena ini kan udah dijalanin ya, nggak mungkin dong tiba-tiba nyerah. Jadi ya aku ngejalaninnya dengan ini aja, kayak ya udah jalanin aja ini. Oh, gitu. Kalau Mbak Ica gimana? Kalau dari aku sendiri mungkin ini dari pilihanku sendiri walaupun awalnya ada pengaruh dari abang aku sendiri. Soalnya kan abang aku ngambilnya jurusan informatika. Nah, terus aku diarahin juga buat di dunia IT. Awalnya aku kayak aku bisa nggak ya di dunia IT, tapi setelah saya menggali-gali ada nggak ya minat bakatku di IT. Nah, ternyata setelah dijalani ya lumayan bisa lah. Kalau Mbak Zul, Kalau untuk impian saat ini ya, ya mungkin yang udah tercapai untuk saat ini tuh ya masuk atau melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Terus untuk jurusan sendiri, sebenarnya awal mula tuh saya bingung kan terkait jurusan yang saya ambil, bimbingan konseling Islam. Karena saya tuh gak tahu gitu prospek
kinerja dari BK itu nanti seperti apa, terus sisi keilmuannya itu bagaimana. Terus saya juga bertanya sebenarnya, apalagi kan pas masih kelas 12 masih kayak ngambang-ngambang gitu. Nanti saya mau ngambil apa ya, jurusan apa ya gitu baiknya. Terus saya juga bertanya-tanya lah kepada ibu saya, terus saya juga riset mencari tahu gitu. Terus kata ibu saya tuh ya kalau misalkan bimbingan konseling itu nggak jauh beda gitu keilmuannya dengan psikolog gitu. Tapi di situ saya masih kayak mengambang tuh, gimana sih gitu. Tapi di sini tuh akhirnya saya jalani, saya juga sambil riset-riset tuh saya jalani ternyata oh asik juga ya besok bimbingan konseling gitu. Jadi kayak menyusul gitu loh kak impian saya tuh. Jadi saya merasa puas dengan pilihan yang saya ambil saat ini. Oke. Terus pernah nggak sih kalian punya impian terus nggak sesuai sama standar pada umumnya? Misal mbaknya tadi kan disuruh karena abangnya teknik, jadinya disuruh teknik. Terus pernah nggak sih mbak itu punya impian lain yang benar-benar nggak sesuai sama misal ekspektasi orang tua atau pilihan orang tua kalian? Pernah nggak sih? Kalau dari aku sendiri, sebenarnya pas SMK itu aku pengennya masuk ke pariwisata. Cuman aku juga agak ragu sama diri sendiri. Kira-kira aku mau yang berdasarkan pilihanku sendiri, pariwisata, atau yang sesuai saran abang aku yang teknik itu. Tapi setelah yang tadi saya bilang, saya menggali potensi diri saya lebih ke sistem informasi. Nah, kalau abang saya kan informatika, kalau saya kan sistem informasi. Sebenarnya nggak jauh beda di antara kedua itu. Ibaratnya tuh kalau informatika itu dia tuh eh, tukang bangunan, kalau sistem informasi itu arsitek yang mendesain rumahnya itu. Nah, nanti informatika itu yang tukang bangunannya itu. Jadi kalau saya berdasarkan abang saya informatika, saya rasa agak kurang cocok sama potensi saya. Jadi saya mengambil jalan tengahnya yang mirip yaitu sistem informasi. Gimana perasaan mbak memilih jalur karir sesuai impiannya mbak? Alhamdulillah sih sejauh ini enjoy, walaupun awalnya ngerasa agak kesusahan dan harus beradaptasi sama IT. Kan sebelumnya di SMK saya nggak pernah ada coding-codingan ya kak. Nah terus pas kuliah ini saya banyak tentang mata kuliah coding, jadi saya harus beradaptasi gitu dari awal. Kalau mbak Zulfa gimana? Kalau dari saya pribadi tadi tuh sempat di apa ya, mirip-mirip sih dengan Mbak Caca ya. Ya. Dulu tuh saya pas selesai kan saya tuh mondok 6 tahun. Nah pas selesai dari MTS tuh saya tuh ingin melanjutkan ke SMK jurusan tata busana. Cuman oleh ibu saya dan orang tua saya tuh udahlah lanjutin dulu ini apa sih pesantrennya gitu sampai tamat gitu kan. Dan di situ juga agak bimbang sih sebenarnya saya kayak pas melanjutkan ke MAN itu jadi kayak ada rasa belum menerima gitu loh. Tapi ya mau gak mau ini jalan yang udah saya pilih gitu. Mau gak mau kamu juga bakal menjalankan itu. Jadi di situ saya belajar untuk menerima apa takdir yang akan datang di depan sana gitu. Jadi mau gak mau kalau misalkan kitanya ikhlas atau ridho dalam menerima takdir yang kita jalani, nanti kesan tuh akan enjoy. Jadi kayak kebahagiaan itu akan turut gitu. Gitu. Kalau Mbak Caca ada nggak kan impian yang sekarang tuh nggak sesuai ya di luar. Pernah nggak sih Mbak Caca tuh memutuskan sesuatu itu benar-benar sesuai dengan keinginannya Mbak Caca, tapi orang tua misalnya nggak setuju atau gimana, tapi Mbak Caca tetap mempertahankan itu, pernah nggak? Kalau orang tua tuh nggak pernah bilang nggak setuju gitu ya mbak. Soalnya orang tua tuh selalu ngedukung apa yang aku mau. Setiap apa yang aku ambil itu sama orang tua selalu didukung. Jadi mungkin orang tua cuma mengarahkan buat ngambil ini gitu. Tapi kan karena ada punya pendirian, jadi gimana ya? Tetap maunya ngambil pendirian. Tapi kan banyak orang yang bilang kalau pilihan orang tua itu nggak nggak salah gitu, nggak akan salah gitu. Jadi dicoba aja dulu buat ngejalanin ini, siapa tahu emang ini tuh yang terbaik gitu. Jadi Mbak Caca nih selalu ngikut aja sama pilihan orang tua? Nggak terlalu. Apa Mbak pilihannya yang
misalnya bukan pilihan orang tua, itu benar-benar pilihannya Mbak Caca selain kuliah gitu? Yang pertama ya Mbak, yang tadi yang awal kan saya bilang saya pinginnya di Boga. Nah itu pas SMK saya disuruhnya ke TKJ. Kan itu sangat berlawanan sekali ya. Kan kalau Boga tentang masak, kalau TKJ tentang komputer. Nah pas awal itu saya benar-benar nggak mau buat masuk di TKJ. Tapi saya pikir ya sudah ya diterima aja. Aku juga pasti akan bisa buat ngejalanin ini gitu. Berarti akhirnya Menerima. Sekarang malah suka sebenarnya. jadi suka Iya. Terus kan medsos itu ini ya sangat berpengaruh banget ya mungkin. Nggak tahu ya kalau di mbak-mbak sekalian ini. Tapi apakah medsos itu mempengaruhi definisi sukses buat kalian nggak sih? Mbak Zulfa gimana? Kalau dari saya pribadi gitu ya, dari medsos mempengaruhi kesuksesan orang lain ya. Kan di medsos tuh ini ya sering posting-posting soal pencapaian-pencapaiannya. Pasti mungkin ada beberapa yang minder gitu Iya, kan. dari medsos sendiri ya. Kalau dari medsos sendiri itu bisa jadi dua mata sisi pisau sih Kak. Bisa menjadi motivasi, atau ya bisa menjadi ya insecure. Kadang ya orang tuh kan cuman apa ya, menampilkan di sosial media itu ketika mereka sudah sukses gitu, maksudnya kayak sudah mencapai Sudah di titik atas. iya mencapai titik itu gitu. Sedangkan kita gak tahu gimana penderitaan mereka dalam, bukan penderitaan sih, maksudnya upaya mereka dalam ya mencapai hal itu gitu, prosesnya seperti apa kita nggak tahu. Jadi itu tuh yang bikin kita down. Tapi kembali lagi kepada diri kita, apakah kita akan menjadikan hal itu sebagai insecure dan membuat kita semakin terpuruk, atau kita menjadikan hal itu motivasi gitu. Apakah kita bisa gitu ya paling tidak sukses juga gitu ya dengan potensi yang kita miliki gitu. Berarti berpengaruh tapi lebih ke motivasi kalau Mbak Zulfa. Kalau Mbak Caca gimana? Beda juga Mbak. Kan media sosial itu kan pandangannya luas ya. Orang-orang di media sosial kan nunjukin kesuksesan mereka, tapi mereka nggak nunjukin gimana mereka susahnya. Nah itu kan bisa menjadi hal positif sama negatif. Kalau positif yang tadi menjadi motivasi, kalau negatif kan ngebuat insecure, ngebuat dirinya tuh down gitu. Ini aku bisa nggak ya kayak mereka? Apa akan jadi kayak gini terus atau gimana? Tapi kalau jadi motivasi itu kan aku bisa kok sama kayak mereka, cuman waktunya aja yang berbeda gitu. Berarti motivasi juga. Iya, motivasi. Nggak mempengaruhi insecure gitu. Ada sih. Ya, Ada sih, kalau pasti rasa insecure kayak gitu pasti ada. Cuman ya pintar-pintar kita juga ya bagaimana menanggapinya. Kalau dari aku juga lebih ke termotivasi ya, karena kan kebanyakan orang tuh kayak seolah-olah mereka tuh kayak personal branding di sosmed mereka masing-masing. Jadi banyak yang memposting dari mereka tuh kayak sukses di usia muda, berhasil di usia muda. Jadi menurut saya itu bikin motivasi orang tuh naik, dan bagi saya sendiri itu merupakan tekanan bagi saya untuk saya juga bisa kayak gini. Kalau saya berusaha, saya juga pasti bisa seperti mereka. Kalau misalnya kalian ditanya nih, pengennya kerja yang punya yang dapat fit banyak atau cuan yang banyak, atau pengennya kerja sesuai passion? Kalau saya sih lebih suka ya yang sesuai dengan potensi saya pribadi. Ya, selain kita kerjanya suka karena sesuai dengan potensi kita, cuan juga dapat. Iya kan? Iya. Gitu tapi sih. gimana kalau misalnya ada peluang yang mungkin pada saat itu Mbak lagi butuh uang nih, misalnya ada pilihan kayak gitu, pilihnya gimana? Jadi ini buat pekerjaan lama gitu. Kayak pengen maksudnya, kalau dihadapkan dua pilihan nih, yang cuannya banyak atau yang sesuai passion tapi gajinya dikit, gimana? Kalau saya pribadi ya,
yang cuannya banyak gak apa-apa, nanti kan kalau misalnya udah dikumpulin uangnya, nanti saya bisa buat usaha baru atau kayak company baru yang sesuai dengan passion saya, kayak gitu. Jadi kumpulin dulu gitu ya. Berarti Fitnya. tetap ngambil peluang dulu. Iya, peluang dulu. Tapi ya akhirnya tetap pada potensi yang saya suka juga. Gitu. Kalau Mbak Ica gimana? Kalau dari aku sih lebih ke keseimbangan aja ya Mbak, dua-duanya. Jadi kalau misal tentang cuan tapi kitanya gajinya gede tapi kitanya nggak nyaman, ya percuma. Soalnya kan menurut saya lebih ke passion sih Mbak. Jadi kalau misal kita bekerja sesuai dengan passion kita, otomatis kan kita nyaman di dunia kerja itu. Jadi kenyamanan itu kan buat jangka panjang. Jadi aku pengennya ya yang kerja sesuai passion gitu. Walaupun gajinya dikit, yang penting aku nyaman. Berarti sesuai passion, Iya. kenyamanan yang Iya, karena itu jangka panjang. Caca gimana? Sebenarnya sama aja. Oh, sama aja juga. Sama aja gimana tuh? Gimana tuh Ya. samanya? Kan keduanya itu kan benar tadi yang bilang seimbang, harus sama-sama. Kalau kerja sesuai cuan bisa sih nanti cepet kaya kitanya. Tapi kalau kerja sesuai cuan bisa ngebuat kita tuh tertekan gitu. Bukan itu kegiatan yang sebenarnya kita hindarin tapi harus kita kerjain. Nah, tapi kalau kita kerja sesuai passion itu bisa aja ngebuat kita nyaman. Tapi kalau cuannya juga nggak ada ya gimana? Jadi ya yang paling Gak nyaman juga. Iya, nggak nyaman juga. Jadi yang menurut saya pribadi ya harus seimbang sih antara potensi sama cuan itu harus seimbang gitu. Karir itu kan nggak pasti ya Mbak, nanti kita ke depannya itu akan seperti apa. Nah, gimana sih cara kalian menghadapi dan mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian itu? Dari Mbak Caca gimana? Ketidakpastian. Fokus ke progres diri sendiri dulu sih Mbak. Kan kalau tidak pasti itu kan pasti ada kayak rasa gelisah gitu ya. Nah itu harus gimana ya, intinya tuh kayak kita itu harus tahu dulu kita progresnya itu sampai mana gitu, biar kita tuh tahu tidak pastinya itu bisa sampai menjadi pasti atau enggak gitu. Berarti mencatat progres kita. Iya. Kalau Mbak Zulfa gimana? Kalau dari saya pribadi ya, menghadapi ketidakpastian. Bahkan hari esok aja saya masih nggak tahu nih, sangat tidak pasti ya. Gitu. Jadi gila ngeblank. Jadi gimana? Ya, jadi dalam upaya saya dalam menghadapi ketidakpastian kerja itu, yang pertama saya mencari minat dan minat saya di mana dalam karir itu. Ya, tes minat, bakat saya juga di mana gitu. Nanti bisa menyesuaikan nih kerja apa yang pas dan cocok untuk saya, yang bisa saya lakukan gitu. Kalau misalkan kita sudah tahu target kita mau kemana, nah di sini akan lebih mudah untuk menyusun proses bagaimana kita mencapai si titik karir itu gitu. Kalau saya lebih ke mempersiapkannya sih gitu. Berarti mengetahui Iya, potensi diri. Iya. Kalau Mbak Ica gimana? Kalau dari aku kurang lebih sama ya kayak ini di sebelah saya. Jadi Siapa fokus pada proses. Jadi aku nih fokus sama perkembangan diri aku. Aku jalanin hidup sesuai minat dan bakat aku. Nanti kalau kita udah ketemu minat dan bakat kita, jadi menjalani kehidupan kedepannya juga kita enjoy. Karena kita udah ada bekal untuk kehidupan kita nantinya gimana gitu. Apa yang kira-kira Mbak ingin sampaikan ke diri Mbak 5 tahun yang lalu mungkin? Dan ini juga berlaku untuk teman-teman yang masih menghadapi ketidakpastian itu kan, yang masih ragu dengan mau kemana gitu kan. Kira-kira apa yang akan kalian sampaikan? Terus gimana sih cara kita untuk jujur dengan diri sendiri biar nggak terpengaruh dengan orang lain?
Apain dulu ya? Sebelah dulu. Iya. Kalau dari aku, kalau misal bisa putar waktu 5 tahun ke belakang, mungkin saya, walaupun sekarang saya suka sama jurusan saya sekarang, mungkin saya tidak akan mengambil jurusan ini. Tapi akan saya ambil jurusan pariwisata. Karena kan saya suka jalan-jalan. Jadi mungkin saya pengennya ke pariwisata sesuai kenyamanan saya. Untuk terkait bagaimana caranya kita jujur pada diri sendiri, yang pertama itu kita melakukan sesuatu tuh fokus pada diri sendiri, jujur pada diri sendiri dulu, dan misal kita mau kedepannya kan kita pasti hidup berdampingan sosial ya. Jadi kalau misal kita mau dihargai, kita juga harus menghargai orang lain. Dengan cara seperti itu, mungkin kedepannya kita bisa bakal jalan kehidupan tuh dengan nyaman. Oke, kalau Mbak Zulfi gimana? Kalau dari saya pribadi terkait apa ya, anggapan orang lain dulu ya, ekspektasi orang lain. Kalau saya pribadi, boleh kita mendengarkan apa kata orang lain, orang tua atau apa ya, orang lain ya, Keluarga, keluarga ya. atau Biasanya kan dari teman, orang tua. keluarga gitu ya. Itu is okay banget karena kita itu makhluk sosial, butuh banget yang namanya pandangan luar itu seperti apa gitu ya. Ya kita tinggal memilah mana yang sekiranya bermanfaat untuk kita. Jangan jadikan omongan mereka atau ekspektasi mereka itu sebagai hal yang membuat kita makin terpuruk gitu. Karena yang menentukan hidup ke depan itu adalah diri Anda sendiri gitu. Adalah saya pribadi gitu. Jadi saya yang memilih itu gitu. Dan untuk saya di 5 tahun sebelumnya teruslah bermimpi gitu ya. Jangan ragu, jangan apa ya? Jangan merasa mustahil. Capai semua mimpi-mimpi yang menurut kamu itu mustahil gitu. Lalu setelah itu apa? Lalu setelah itu mencari cara bagaimana kamu bisa mencapai mimpi itu dengan hal-hal yang baik gitu. Semangat berproses. Kalau Mbak Caca gimana? Buat 5 tahun yang lalu ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kamu ngambil jurusan itu. Di akhir dan sekarang sampai sekarang kamu ngerasa kamu tuh bahagia dan kamu merasa pilihanmu itu tepat. Nggak ada yang salah di ngambil keputusan itu, dan nggak ada salahnya kamu nurut sama omongan orang tua gitu. Terus buat jujur sama diri sendiri, lebih ke mengenali diri sendiri aja sih, soalnya kan ada orang yang belum tahu nih diri sendirinya tuh gimana, lebih ke itu aja sih. Oke, jadi itu tadi sharing dari teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke segmen Q&A. Oke, aku mau nanya ya, buat teman-teman di sini, terima kasih banget sudah udah sharing, udah biar teman-teman yang lain pada tahu kalau ternyata kegiatan magang atau kegiatan yang berpotensi untuk meningkatkan kemampuan karir gitu kan, ternyata nggak cuma itu aja gitu, karena kan karir pun juga ada yang soft skill, ada yang life skill kan yang dibutuhkan ya toh. Nah, kalau misalnya aku kasih studi kasus nih, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya kondisinya kayak gini, teman-teman nanti akan ada di kondisi di mana 2 pilihan nih ceritanya. Teman-teman disuruh untuk konsisten untuk bertumbuh, tapi pertumbuhannya itu nggak signifikan, pertumbuhannya itu lambat. Jadi teman-teman tuh udah tahu nih di ujung sana, teman-teman udah punya banyak ikan yang akan teman-teman ambil ceritanya. Tapi yang teman-teman pakai itu perahu biasa. Di pilihan yang lain, teman-teman di kondisi yang nggak enak sekalipun, tapi teman-teman dapat dapat misalnya cuan yang gede. Tadi kan sempat disinggung tentang mau kerja dengan cuan yang gede tapi kondisinya nggak enak atau kayak gimana gitu kan. Tapi di sini cuannya gede banget, cuma memang nggak sesuai
nggak sesuai ijazahnya teman-teman deh. Nggak usah skill lagi, ijazahnya teman-teman aja nggak sesuai, tapi cuannya gede. Ini sama nih, tujuannya nangkep ikan yang banyak di ujung sana. Teman-teman akan milih yang mana, bertahan dengan kondisi yang lama dan teman-teman nggak tahu, apalagi di sini perempuan semua, tahu dong teman-teman kondisi perempuan seperti apa. Ya kan, perempuan itu pasti punya batasan di mana dia nggak bisa leluasa, kayak ketika dia sendiri dan ketika berumah tangga kan pasti akan berbeda ya kondisinya. Nah ini teman-teman juga dikejar sama usia, dikejar sama kondisi keluarga. Kan nggak mungkin orang tua kita terus-terusan muda dengan kondisi yang seperti sekarang, ya kan, gitu. Dikejar dengan segala macam hal, waktu yang terbatas, tapi teman-teman punya goals yang sama. Itu kira-kira teman-teman kalau milih A teman-teman bakal gimana, kalau milih B teman-teman bakal gimana. Jadi dua-duanya teman-teman harus udah punya jawaban di studi kasus ini. Nah, itu tadi pertanyaan dari Mbak Nisrin. Siapa nih yang mau jawab? Saya dulu deh ya. Terima kasih Mbak Nisrin untuk pertanyaannya. Kalau misalkan dari sisi pribadi saya, gitu, dari yang A tadi tuh, misalkan mau ngambil karir yang jalannya lama, tapi sudah tahu tujuannya kemana ya, tapi cuannya segitu doang gitu. Mungkin kalau dianalogikan bagi saya perempuan gitu ya, dalam sudut pandang perempuan, sebenarnya nggak terlalu masalah gitu kan. Apalagi kan perempuan nanti bakal sibuk mungkin kalau misalnya ingin berumah tangga, mengurus rumah tangga, anak-anak. Jadi kalau misalkan untuk pekerjaan yang sedikit bukan santai ya, apa sih istilahnya tuh ya, tidak terlalu banyak tekanannya kayak gitu, akan lebih fleksibel juga kita menyesuaikan antara kehidupan pribadi dengan kerjaan gitu. Dan untuk yang pilihan kedua, mungkin jalannya susah, misalnya nggak sesuai dengan jurusan yang kita ambil, tapi cuannya gede gitu kan. Tapi tantangannya juga pasti banyak ya teman-teman ya. Nah, ini gimana nih gitu kalau misalkan di sudut pandang pribadi gitu ya. Mungkin udah terbayang ya kalau misalkan misalnya saya dari BKI gitu ya, nanti kerja ternyata saya kerjanya nggak sesuai dengan passion saya sebelumnya gitu. Tapi saya tuh tahu kalau misalkan saya bekerja di suatu perusahaan, pasti perusahaan tersebut tuh pasti memberikan kayak pembekalan, training kepada calon karyawannya. Ya kalau gitu kenapa nggak ambil aja gitu kan, kalau misalkan saya pribadi. Ya cuman ya itu pasti ada kesibukan juga gitu di sisi lain. Nah jadi mana nih yang saya ambil gitu ya, ini dua-duanya sebenarnya nggak terlalu buruk juga sih teman-teman, karena ada manfaatnya dua-duanya gitu. Kalau misalkan kita ya kembali ke pribadi sendiri gitu, kapasitas pribadi, manakah yang sekiranya saya ini bisa ampuh gitu. Apakah kalau misalkan saya bisa menghandle kehidupan pribadi dengan pekerjaannya, kenapa nggak ambil yang kedua gitu. Kalau saya sih gitu, mengambil dari yang kedua deh gitu, yang susah ya kan saya suka tantangan ya. Kalau Mbak Ica gimana? Kalau dari saya yang pertama itu mungkin prosesnya agak lambat ya Mbak, tapi itu sesuai bakat. Yang kedua itu prosesnya cepat tapi nggak sesuai bakat. Nah mungkin kalau yang pertama itu aman aja sih menurut saya, karena kan kalau kita jalani sesuai bakat minat sendiri, itu pasti akan terasa lebih gampang gitu, walaupun cuannya tuh dikit. Tapi kalau yang prosesnya cepet tapi nggak sesuai sama bakat kita, kayak misal aku kan di IT, terus misal tiba-tiba kerjanya disuruh masak-masak, kan aku kaget ya, maksudnya kayak nanti kalau rasanya nggak pas gimana. Jadi kalau disuruh milih, saya lebih baik cuannya dikit tapi sesuai dengan bakat saya, karena yang tadi saya bilang kenyamanan itu jangka panjang. Jadi menurut saya yang pertama itu. Kalau Mbak Caca gimana nih? Sebenarnya buat yang pertama itu kan tadi jalannya lama ya, maksudnya kayak perjalanannya lama. Kalau dari saya pribadi sih sebenarnya nggak apa-apa sambil ditunggu ya. Nah kita ngejalani hidup itu nggak harus terlalu terburu-buru juga. Jadi ya
nggak masalah sih buat ngambil yang pertama. Tapi terus yang kedua itu cuannya banyak tapi tidak sesuai bakat. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa juga sih diambil. Karena kan emang nggak bohong ya, kehidupan itu kan butuh Realistis. ya realistis aja, kalau kehidupan juga butuh cuan gitu, butuh duit, jadi yang nggak ada salahnya juga buat diambil. Dan tapi kalau disuruh milih antara keduanya, kita lihat juga ini di kehidupan ini tuh membutuhkan apa enggak. Nah kalau saya pribadi, kalau pas saya membutuhkan ya berarti saya ngambil yang pilihan kedua, cuan dulu cuan tapi nggak sesuai sama passion, tapi kan bisa juga kita nunggu yang pilihan pertama sambil kita kerja yang ini gitu sih. Kalau aku sih kayaknya lebih suka yang pertama sih. Santuy juga ya. Santai Ya. Soalnya lebih nyaman. Iya, terus selain nyaman, kita tuh lebih termotivasi ketika sesuai dengan minat kita. Oke. Kalau aku sih gitu. Oke, makasih banget teman-teman udah berikan juga tadi insight buat kita semua. Nah, ngomongin tentang karir dan gimana ya. Untuk dalam karir kan artinya ada momen kesuksesan. Tiap orang tuh suksesnya beda-beda. Nah, aku pengen tahu dari teman-teman nih bertiga dan mungkin juga host kita ya, tingkat sukses karir menurut kalian masing-masing tuh di mana? Nah, yang kayak misalnya sesuai passion tuh pas apa gitu. Nah, kemudian seberapa persen kalian udah menuju titik suksesnya kalian gitu. Dan boleh dong dijelasin dikit gitu. Mungkin itu aja sih. Thank you. Oke, itu tadi pertanyaan dari Mas Hadar. Ayo, siapa yang mau jawab? Aduh, makasih Bang Hadar pertanyaannya. Menurut saya sukses itu ketika kita berhasil mencapai apa yang kita inginkan tanpa paksaan dari orang lain. Nah, menurut saya titik sukses saya adalah ketika saya bekerja sesuai dengan minat saya. Nah, sedikit sharing, mungkin minat saya lebih ke database ya teman-teman. Jadi kalau misal saya udah kerja di bidang database itu, mungkin saya akan merasa saya itu berhasil meraih titik kesuksesan itu. Dan untuk sekarang menurut saya sudah mencapai titik kesuksesan saya di database itu mungkin 60%. Karena belum sepenuhnya saya tahu itu. Yang penting saya udah ada bekal buat tahu kedepannya bakal gimana. Kan bener Tadi. ya. Ayo Mbak Caca. Aduh, ya udah. Titik kesuksesan menurut saya sebenarnya nggak jauh-jauh dari jawaban Sinca ya. Sukses yang dimaksud ya sudah mencapai sesuai apa yang dipengen gitu. Nah, buat tadi pertanyaannya apa? Apa ya? Mungkin lebih impian kamu. Sukses menurut kamu kayak gimana dan udah sampai mana gitu dalam progres? Sukses buat aku ya, karena aku kan di sini pengennya tuh menjadi seorang UX. Desainer ya? Iya, desainer. Nah, aku tuh gimana pengen kerja sesuai sama yang aku mau, sesuai yang UI UX-nya itu. Nah, karena sekarang tuh saya pas di magang ini, saya kan juga ngerjain itu. Jadi menurut saya tingkatnya tuh ya paling 70, 80, I don't know. Ya itulah. Kan cuma tinggal ini aja, tinggal ningkatin lagi itu semua. Kalau Mbak Sulfi gimana? Kalau saya pribadi titik kesuksesan menurut saya ya tercapainya semua goal saya. Ya mungkin nggak semua saya sebutkan nih. Ya mungkin buat perusahaan sendiri gitu, kayak buat usaha sendiri gitu, mau dari bisnis. Saya lebih tertarik walaupun saya bimbingan konseling Islam, tapi saya ini tertarik di dunia usaha gitu. Mungkin bisa jadi mami kos. Kayak gitu. Terus untuk progres yang saya dapati mungkin kalau sekarang paling belajar aja sih gitu.
belum kayak ke tahap yang sampai menghasilkan ya kayak gitu. Itu aja sih. Iya. Iya, itu ya. Aku juga nih. Oke, hostnya nih. Ya mungkin definisi suksesnya sama aja ya ketika kita sudah mencapai visi-visi kita, mungkin goals-goals Iya. kita. Nah, kalau aku tuh goalsnya mungkin kalau kalian ini gak lebih ke pekerjaan gitu. Oke. Kalau aku sih mungkin iya. Karir kan. Tapi aku juga salah satunya ini sih lebih ingin membuat orang tua bahagia. Iya. Jadi kayak misal aku pengennya ini tapi orang tua nggak setuju mungkin, jadi lebih ngikutin orang tua. Orang tua kan itu pengennya, tapi ini sih nggak terlalu terpaksa gimana gitu. Tetap yang kayak ada baiknya juga setelah dipikirkan kan. Oh iya, ternyata pilihannya mereka tuh apalagi prospek kerjanya seperti ini, lebih menjanjikan gitu. Jadi kayak ngikut aja sama mereka. Oke. Terus kalau sekarang mungkin ke ini sih, berapa persennya tuh mungkin 80. Iya, 80. Halo, perkenalkan nama saya Mutia. Saya ingin bertanya kepada narasumber. Jadi pertanyaan saya, kalau misalnya nih kalian tuh bekerja dihadapkan harus kerjanya bagus, tapi kalian tuh memang harus ada bukan pengorbanan ya, ada yang dikorbankan gitu. Yang dikorbankan tuh misalnya kalian jauh, misal nih kayak Caca Ica gitu kan, kalian kan teknik, terus ternyata kalian diterima di tambang misalnya gitu kan, amin. Nah, tapi yang dikorbankan nyawa kalian kayak mana lah, mama kalian kayak mana gitu. Terus jauh atau kalian dipindahkan di pelosok dunia sana, ya kita nggak tahu ya kan. Iya, ke Afrika kayak bapaknya Naura. Nah itu gimana? Jadi kayak udah sejauh itu, apakah orang tua kalian marah? Apakah tidak? Maksudnya kalaupun diizinkan tapi cuman itu satu-satunya kalian bisa kerja, gimana? Terima kasih. Tadi pertanyaan terakhir ya. Iya. Siapa nih yang mau jawab? Mungkin dia dulu. Aku dulu ya. Baca aja ya. Kalau ditanya harus dikorbankan dengan jarak jauh, itu nggak apa-apa banget. Kalau buat aku nggak apa-apa banget. Iya bener, nggak apa-apa banget kalau buat aku. Kalau mau ditugaskan dimanapun, aku nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa. Kalau soal izin, pasti kalau dari mama itu nggak dibolehin. Tapi kalau itu buat masa depan aku, pasti itu dipertimbangkan lagi, pasti diizinkan gitu sih. Kalau dari aku. Mbak Ica nih mau jawab. Kalau dari aku juga nggak apa-apa. Mungkin kalau masalah izin ya, mungkin yang nggak boleh itu mungkin mama. Tapi kalau untuk ayah pasti ngebolehin, karena kan buat masa depan aku juga. Jadi sejauh apapun jaraknya, yang penting masa depannya tuh udah kelihatan gitu. Jadi nggak apa-apa jauh, yang penting akunya juga nyaman gitu. Kalau dari saya pribadi sih mungkin berbeda dengan teman-teman saya. Karena saya udah 9 tahun merantau jauh dari orang tua gitu. Saya itu ingin hadir di di masa tua orang tua saya gitu. Gitu. Kalau bisa sih makanya saya ingin membuka usaha sendiri kayak gitu, bisnis, biar bisa biar bisa membarengi kedua orang tua saya sih gitu. Tapi mungkin kalau misalkan jauh-jauh dikit mah nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ke pelosok Afrika gitu. Aduh, nggak sampai Afrika juga ya, ini masih di Iya, Indonesia aja. kayaknya terlalu ekstrim gitu ya, karena udah jauh gitu 9 tahun gitu. Oke, jadi itu ya guys jawabannya. Ya. Oke, mbak-mbak sekalian, kita udah di penghujung sesi pada episode kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Atas cerita dan semoga obrolan kita ini bisa membantu teman-teman yang untuk lebih merdeka lagi dari ekspektasi. Oke, sampai jumpa di episode
episode selanjutnya ya. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe.